بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Mu'allim rahimahullah wa adama nafa bihi wa bi barakati umrihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal alimtum man a'jabul khalqi imana. An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya Abdullah bin Abbas, ini dua-duanya sahabat Nabi ya, Abdullah dan Sayyidina Abbas. Semoga Allah meridhokan kepada keduanya. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hal alimtum man a'jabul khalqi imana. Apakah kamu tahu siapa yang paling mentakjubkan makhluk keimanannya? Rasul nanya sama sahabat, siapa? Kamu tahu nggak yang paling mentakjubkan makhluk keimanannya? Waqalu, mereka berkata, imanul malaikati ya Rasulullah. Imannya para malaikat wahai Rasulullah. Nah, malaikat ya, imannya ini la yazid wa la yanqus, kagak nambah kagak kurang, segitu ya tuh malaikat. Ya, imannya malaikat. Grafiknya udah standar aja, nggak nambah nggak turun. Kalau kita manusia ngaji duduk begini nambah, entar sekarang turun. Kalau orang munafik turun terus imannya. Kalau para anbiya naik terus imannya. Malaikat enggak, standar, la yazid wa la yanqus, enggak nambah, enggak kurang. Kata sahabat, imannya malaikat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, wa kaifa la tu'minul malaika, bagaimana malaikat enggak beriman? Wa hum yu'ainunal amra, mereka ditentukan dengan perintah. Ada malaikat yang mencabut nyawa, malaikat jaga surga, jaga neraka, malaikat menyampaikan wahyu. Mereka memang diperintah Allah Ta'ala ya. Qalu, mereka berkata, an-nabiyun ya Rasulullah, para nabi-nabi imannya yang paling mentakjubkan, makhluk yang paling mentakjubkan keimanannya para nabi-nabi. Qala, maka Rasulullah bersabda, wa kaifa la yu'minun nabiyyun, bagaimana para nabi-nabi tidak beriman? Wa ruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama, malaikat Jibril turun kepada mereka ya, membawa perintah dari langit. Bagaimana bisa nggak percaya? Artinya bukan imannya para nabi-nabi. Ya, Nabi juga ditanya lagi, imannya apa? Yang meningkat ya. Mereka ini turun malaikat Jibril kepada mereka.
Qalu, mereka berkata, ashabuka ya Rasulullah, sahabatmu, iman yang paling mentakjubkan sahabatmu ya Rasulullah, ya sahabat-sahabat Nabi. Maka Rasulullah bersabda, wa kaifa la yu'minu ashabi, bagaimana tidak beriman sahabat-sahabatku, wa hum yarawna mu'jizat minni, mereka melihat mukjizat dari saya, nyaksiin, ngelihat, ya, maka sahabat gak iman, ya, bukan sahabat yang paling mentakjubkan keimanannya, karena mereka melihat mukjizat dariku. Nabi jarinya keluar air, ya, Nabi jalan, tahu mereka nih Nabi lewat di sini, wanginya gak hilang-hilang, gak hilang. Nabi kalau berjalan dengan orang yang paling tinggi, Nabi lebih tinggi pundaknya. Kalau jalan dengan orang yang paling pendek, Nabi gak kelihatan jangkung. Kalau orang tinggi banget, kalau jalan orang pendek kelihatan jangkung. Mukjizat bagi Nabi kita. Nabi bisa melihat, ya, di depan dan belakang. Kalau kita ke depan, Nabi belakang kelihatan. Mereka menyaksikan, ya, mukjizat dariku. Wa ana unabbihum bima unzila alayya, dan saya memberitahukan kepada mereka dengan apa yang diturunkan kepada saya. Nabi kasih berita kepada sahabat-sahabatnya apa yang diturunkan Allah kepada Nabi. Walakin, akan tetapi, a'jabun nasi imanan, paling mentakjubkan manusia keimanannya, kata Rasul, qaumun yaji'una min ba'di, kaum yang mereka datang sesudahku, yu'minu nabi, mereka beriman denganku, walam yarauni, dan mereka tidak melihat kepadaku, wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan kepadaku, faulaika ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku. Siapa? Kita. Nih, yang Nabi banggakan keimanannya, yang paling mentakjubkan keimanannya, kaum yang datang sesudahku. Nih kita, Nabi udah meninggal, kita berapa abad udah itu, ya, dari 500 Masehi kemarin, 14 abad yang silam, ya, kita iman sama Nabi. Kita gak ngelihat sama Nabi, kita benerin, membenarkan Nabi adalah Rasulullah, dan kita percaya Nabi sebagai penutup segala nabi-nabi. Kita iman semuanya tuh. Jadi iman yang paling mentakjubkan, kata Nabi, kaum yang datang sesudahku, mereka yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak melihat kepadaku, dan mereka membenarkan kepadaku. Kita nggak lihat Nabi, kita benarkan Nabi adalah Habibullah, Nabi terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita nggak pernah melihat kepada Nabi, kita iman, percaya sama Nabi. Inilah kita yang Nabi banggakan keimanan, ya, yang paling mentakjubkan makhluk keimanannya. Ini kita umat Nabi sesudah Nabi, walaupun tidak melihat Nabi, tapi kita beriman, membenarkan kepada Nabi, ya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita dijadikan sebagai umat Nabi. Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi, itu Nabi, udah jadi Nabi, pengen jadi umatnya Nabi. Namun kita sudah terlahir, ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Maka rasa cinta kita, senang kita, dan jadikan Allah sebagai umat Nabi. Syukuri dengan apa? Banyak sholawat sama Nabi. Wali syariati mutabat, syariatnya kita ikutin. Wali amrihi mumtasilat, perintahnya kita tunduk. Wali nahi mutanahiyat, larangannya kita jauhin. Wabi sholati wassalami muksirat, dan perbanyak sholawat kepada Nabi. Tuh tanda kita cinta sama Nabi. Nabi cinta banget kepada umatnya, sampai Nabi mengatakan, la arda wa wahidun min ummati fitnah, saya tidak redho, saya tidak senang satu saja umat saya masuk ke dalam neraka.
Tuh, dibela banget kita. Ya, dibela kita sebagai umatnya. Satu aja nggak repot. Nabi nggak senang umatnya masuk ke dalam neraka. Masa kita udah dibela sama Nabi sampai segitunya? Ya, rasa cinta kita kepada Nabi, ya, harus kita buktikan. Perintahnya kita tunduk, larangannya kita jauhin, syariatnya kita ikutin, sholawat kita perbanyak kepada Nabi. Itu tandanya kita cinta kepada Nabi. Yang Nabi cinta sayang kepada umatnya, bela benar-benar umatnya, bukan hanya dunia, sampai akhirat nanti. Bahkan Nabi sudah berada di dalam sorga, udah di sorga Nabi, udah bernikmat-nikmat di dalam sorga. Ada umatnya yang nyebut namanya masih umatnya. Jadi malaikat ini ada satu kelompok, ya, dibawa ke neraka, tapi nggak sama, yang lain dibelenggu tangannya, kakinya kok kagak nih, biasa aja gitu, ya. Ini kamu dari umat mana? Mereka pada malu nyebutnya, diem aja, ya. Lalu mereka dibawa tuh, dimasukin ke dalam neraka, ya. Begitu sampai itu, ya, api itu ke dadanya, baru dia menyebut nama Nabi kita. Saya umat Muhammad, umat Nabi Muhammad. Malaikat lapor langsung, ya Muhammad, umatmu masih ada, masih ada tuh yang terakhir tuh, ya, masih ada. Nabi langsung turun naik buruk. Oh, Nabi udah di sorga, udah dalam sorga, Nabi. Ya, harus munajat kepada Allah, ya Allah, minta umatnya yang berada di neraka Allah keluarkan atas permohonan Nabi kita. Nabi berikan syafaat, tuh, ya, pertolongan, dikeluarkanlah umat Nabi itu yang terakhir dari neraka. Sampai segitunya Nabi kita bela umat. Kira-kira ada nggak pemimpin yang udah enak-enakan duduk di dalam, ya? Nabi udah dalam surga, ngelihat umatnya dapat laporan dari malaikat, Nabi naik buruk, ya, doa arus. Nabi bermohon kepada Allah, minta umatnya yang masih ada dikeluarin. Itulah la arda wahidun min ummati fillah. Saya nggak redho satu saja umat saya masuk ke dalam neraka. Maka kita beruntung, kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Maka kalau kita lagi asroqoh, asroqoh hati kita, lisan kita ucapkan, ya Rasulullah, akuilah aku sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ampunilah, berikanlah syafaatmu kepada aku nanti. Minta tuh, kita minta diakui sebagai umat Nabi, kita minta nanti syafaatnya. Ketika asroqoh Rasul hadir Rasulullah. Maka saya punya guru almarhum Ki Abdul Hadi, kalau asroqoh tundukkan kepala, Nabi hadir. Nah, orang udah presiden untuk dia kayak penjaga gitu, diem aja, nggak berani ini. Ini Rasul Habibullah, ya. Jadi kalau hadir, ya, ketika asroqoh tuh tundukkan mundur, diem aja. Rasul hadir kita. Minta ya Rasulullah, ya, akuilah aku sebagai umatmu. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat untukku. Itu yang kita minta. Maka saya punya guru Kiai Bunyamin, Kiai Abdul Hadi. Saya lihat perhatikan kalau asroqoh begitu. Orang-orang yang soleh asroqoh duduk diam aja gitu. Diam aja udah. Ya. Ya, tenang aja dia. Karena Rasul hadir. Rasul hadir ketika asroqoh. Ya. Ini bagi mereka kita berhusnuzon, mereka Allah angkat hijab, kelihatan, ya. Kita banyak dosa, nggak ngeh aja gitu, datang mereka orang-orang yang soleh, lihat dia duduk aja begitu, ya. Duduk aja, kelihatan. Waktu Maulid itu pakai apa, layar, kata kayak Bunyamin, ya, duduk aja gitu. Kayak berarti begitu kalau Maulid, ya. Kita kadang-kadang, petasan, kayak Bunyamin mubazir, mendingan beliin tamu makan yang enak katanya. Tuh,
kasih kayak kambing beliin kayak durian apa tuh, pernah beli petasan puluhan juta katanya, mubazir, punya guru gitu, ya. Tuh Rasul bela banget dunia dan akhirat kita sebagai umatnya, ya. Maka kita bersyukur. Juga bangun tidur, alhamdulillah, jalani min ummati Muhammad. Ya Allah, Kau jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Wahukian dihikayatkan anna yawman minal ayyam ijtamatil kufar fi dari Abi Jahal. Satu hari-hari kumpul orang kafir. Satu hari orang kafir kumpul di rumah Abu Jahal. Isdaqala rajulun, tiba-tiba masuk seseorang. Yugalahu Tariq As-Soidalani. Namanya Tariq As-Soidalani. Waqala, dan berkata Tariq As-Soidalani, ma ashal alaina qatla Muhammadin. Alangkah tidak mudahnya kita membunuh kepada Muhammad. Ma ashal alaina qatla Muhammadin. Lawit tafattum ala qauli, ya. Jikalau kamu sepakat atas ucapanku. Kalau setuju nih, kalau kata si Tariq As-Soidalani, mudah ya pada kita nih buat membunuh ya Muhammad, ya. Kata dia, gampang. Kalau kamu membunuh Muhammad, sebutnya Muhammad ya, Nabi Muhammad, gampang. Kata siapa nih? Kata Tariq As-Soidalani. Kalau kalian sepakat atas ucapan saya. Kalau mereka berkata, kaifa ya Tariq, gimana caranya? Gimana caranya buat membunuh Nabi Muhammad? Maksudnya membunuh Muhammad, kata mereka. Qala zalika rajul, berkata laki-laki itu, inna Muhammadan istanada ila jidaril Ka'bah. Sesungguhnya Muhammad, ya, dia kan bersandar ke dinding Ka'bah. Kata si Tariq, falau zahaba wahidun minna warama hajaran kabiran min fawqil Ka'bah lahalaka min sa'ati. Jikalau seorang pergi dari kita nih, warama hajar kabiran, dan lemparin tuh batu besar min fawqil Ka'bah, dari atas Ka'bah, lahalaka min sa'ati, saya binasa saat itu juga. Kata siapa? Kata si Tariq. Ya. Kan Muhammad itu bersandar di Ka'bah nih, kata mereka. Kasih Tariq, ya. Seorang kita datang, aneh, di atas Ka'bah, bawa batunya besar, timpain gitu, maka akan binasa, akan mati saat itu juga, kata si Tariq. Faqama man bainihim rajulun, maka berdiri di antara mereka seseorang yuqalu lahu Syihab, namanya Syihab. Syihab berdiri, waqalah, dan berkata Syihab, lau azintum li laqataltu, andaikan kalian izinkan kepada saya, niscaya saya akan membunuh Muhammad. Syihab, siap. Kalian semua izinin saya, ya, saya akan membunuhnya. Fa'zanu lahu, maka mereka mengizinkan kepada Syihab. Setuju mereka, izinin kepada Syihab. Fasa'ida fawqal Ka'bah wa ma'u hajarun kabirun, naik Syihab ini di atas Ka'bah dan dia membawa batu yang besar. Dia naik ke atas Ka'bah, dia bawa batu yang besar. Paramahu ilan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Syihab ini melemparkan batu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersandar di Ka'bah, Syihab ini megang batu besar dari atas Ka'bah, dilemparin itu batu ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa kharaja ala min jidaril Ka'bah hajarun, lalu keluar dari Ka'bah batu. Nah, ini mukjizat Nabi. Begitu batu dilempar dari Ka'bah, dinding Ka'bah ini keluar batu. Wa akhaza zalikal hajar fil ahwa, ya, dan mengambil batu itu dari udara. Begitu, diambil batu, keluar batu dari dinding Ka'bah. Jadi itu nggak kena tuh. Tiba-tiba
ada batu keluar dari di Ka'bah. Hatta qoma Rasulullah langsung berdiri, memang di tempatnya berdiri di situ. Timpe batu, tiba-tiba dari di Ka'bah keluar batu yang mengambil batu yang dilemparkan Syihab kepada baginda Rasulullah. Nabi tetap ada itu, naik berdiri di tempatnya. Wasaqatal hajar 'alal ardi, dan jatuhlah batu di atas bumi karena Nabi. Ya. Wadah rojal jidar ila maudhihi, dan masuk ke dinding itu kepada tempatnya. Wadah rojal jidar, dan masuk tuh jidar ya, dinding ke tempatnya. Fasara kamakan, maka jadi seperti semula, balik lagi kayak apa itu ya, ini mukjizat. Kenapa nih di atas timpain udah mukjizat keluar dari apa itu, dari dinding Ka'bah itu ya, batu yang mengambil batu dari udara yang dilemparkan oleh Syihab kepada Nabi. Wa Syihab yanzuru ilaihi, Syihab melihat, ngelihat tuh Syihab yang mukjizat dari Nabi itu. Wa yata'ajjabu minhu, takjub, Syihab itu takjub karena bukan cerita, bukan katanya, dia ngelihat sendiri dan dia sebagai pelakunya. Boga itu lempar begitu ya, dia ngelihat tuh Syihab ya. Panazala minal Ka'bah, turun Syihab dari Ka'bah. Wajah baina yadi Rasulullah, datang di hadapan Nabi SAW. Wa aslama wa hasuna islamuhu, dia masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan bagus Islamnya. Gitu Nabi, mukjizatnya Allah berikan. Yang tadi mau bunuh Nabi jadi apa? Jadi masuk Islam, jadi beriman dan bagus Islamnya. Wa aslama Tariq, itu Tariq juga masuk Islam. Yang ngasih apa ini? Ngasih masukan cara membunuh Nabi. Yang jadi eksekusinya siapa? Syihab. Dua-duanya dia masuk Islam. Wa kana Syihab wa man ma'hu aslamu ba'da ma ra'u hazil mu'jizat, dan ada Syihab bersama orang-orangnya, mereka semua masuk Islam sesudah mereka melihat mukjizat. Tuh, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mereka gak iman? Orang mereka melihat mukjizat, ya, mereka saksikan, mereka melihat sendiri. Wal imanu bi Muhammadin alaihi wasallam fi akhir zaman min afdalil maratib, dan iman dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam di akhir zaman nih, kita nih akhir zaman, min afdalil maratib, paling utamanya tingkatan. Ya, karena kita nggak lihat Nabi, kita nggak melihat mukjizatnya, ya. Mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran nih. Banyak mukjizat Nabi, lebih dari 3.000 mukjizat yang ada Nabi kita. Setiap Nabi ada mukjizat, ada pada diri Nabi kita. Ada mukjizat Nabi yang nggak ada pada Nabi yang lain tuh. Nabi kita semua ada. Mukjizat Nabi ini ada pada Nabi kita. Dan yang ada pada Nabi kita nggak ada pada Nabi yang lain. Maka dari Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya. Jadi paling utamanya tingkatan iman kita ini di akhir zaman, iman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Li'annahum sabatu 'alal imani wal islam an zahril ghaib bi ghairi musyahadati alaihi salatu wassalam wa bi mu'jizatihi, ya, karena bahwasanya mereka sabatu 'alal iman, mereka tetap di atas keimanan. Mereka ini kita percaya kepada Nabi kita Muhammad sebagai utusan Allah. Kita percaya, kita ikutin syariatnya. Ala zahril ghaib, ya, bi ghairi musyahadah, tanpa kita menyaksikan. Kita enggak menyaksikan Nabi. Wa bi mu'jizatihi, dan tidak menyaksikan mukjizatnya, namun kita tetap iman, percaya sama Nabi. Maka ini tingkatan iman yang paling utama. Kagak ngelihat Nabi, kagak ngelihat mukjizat Nabi,
tapi kita beriman kepada Nabi, membenarkan kepada Nabi. Maka ini satu nikmat yang Allah berikan. Afdalun ni'am, paling besarnya segala nikmat, al-imanu billah, iman kepada Allah. Islam ya, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, kita percaya semuanya, kita iman, kita ikutin syariatnya. Jadi jangan sampai keimanan yang sudah ada pada diri kita ini ya keluar. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan sekali-kali mati melainkan membawa iman, mati dalam keadaan agama Islam. Bagaimana iman yang ada ini kita perkuat? Ya, Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan jadikanlah ya hati semakin jernih, semakin bersih, iman semakin meningkat. Dengan apa? Bikasratis sholati wa ta'at, perbanyak ibadah sholat, perbanyak ketaatan, wa tarki min syahwat, tinggalkan daripada segala hawa nafsu. Jadi iman yang ada pada kita agar terus iman meningkat, iman bertambah, hati semakin jernih, perbanyak ibadah sholat. Oh, ya, kalau sholat 5 waktu udah wajib, perbanyak ibadah sholat sunnah kita perbanyak ketaatan, baca Quran, kita taklim, berzikir, sholawat, istighfar. Nah, itu untuk kita apa? Mantapkan keimanan, semakin mantap iman kita. Ya, semakin jernih hati kita, semakin mantap keimanan kita, perbanyak ibadah sholat, perbanyak ibadah yang lain, tinggalkan segala hawa nafsu. Itulah untuk merawat keimanan kita agar tetap iman Islam kita semakin meninggi, keimanan kita ya, dan pada akhirnya ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ketika roh kita keluar akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah ending yang terindah bagi umat Nabi Muhammad ketika meninggal dunia, matinya husnul khotimah, udah gak ada lain, husnul khotimah. Itu yang selalu kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, dan juga semoga kita akhir hayat kita kalimah la ilaha illallah akan mudah kita ucapkan, mati membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Rabbana, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.